ternyata biar obatnya tuh biar mereka patuh dan sebagainya gitu, dijelaskannya kayak cuman terburu-buru. Jadi kalau misalnya orang tuh kurang fokus di bagian itu udah lewat deh. Mereka udah kayak nggak peduli lagi, hidup gue udah hancur. Jadi ya udah deh ditukar sama fasilitas premium. Ya udah gue serahin nih tubuh, pikiran, perasaan. Kebebasan adalah satu dari kebutuhan dasar manusia. Ketika hak kebebasan direnggut, kebanyakan manusia rela menukar dengan apapun yang ia miliki. Seperti para narapidana dalam film ini yang rela menukar pikiran dan perasaan mereka demi kebebasan. Sayangnya, kesepakatan itu justru membuat mereka semakin jauh dari kebebasan. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film Spiderhead. Hai kawan puan, kembali lagi di Sinepuan. Buat kawan puan nih yang hobi atau penasaran sama film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas film, series, drakor yang pastinya seru banget. Ya, dan di episode kali ini kita bakalan nge-review sebuah film. Judulnya Spiderhead. Nah, film ini sempat menduduki peringkat 1 ya. Peringkat 1 Netflix Top 10 Movie in Indonesia pada awal kemunculannya. Film Spiderhead ini diperankan oleh Chris Hemsworth sebagai Steve Abnesti dan juga Miles Teller sebagai Jeff. Dan film ini bergenre science fiction thriller. Dan juga film ini disutradarai oleh Joseph Kosinski. Nah, film ini bercerita tentang seorang narapidana ya, namanya Jeff. Dia berada di sebuah penjara elit yang dikelola oleh Steve. Nah, di sana para narapidana ini diberi fasilitas premium atas timbal balik kesediaan mereka menjadi subjek eksperimen obat-obatan pengendali pikiran. Nah, Jeff yang menyaksikan tindakan bunuh diri seorang narapidana akibat uji coba sebuah obat. Jadinya dia mulai cari tahu nih kebenaran di balik eksperimen yang dilakukan Steve karena dia ngerasa udah ada sesuatu yang janggal dari eksperimen tersebut. Oke, dan setelah nonton film Spiderhead ini ada beberapa poin nih yang aku temukan Kak. Jadi pertama, di babak awal cerita itu tuh nggak ada insight tentang latar belakang atau ini apa ya sebenarnya, uji coba apa, uji coba obat-obatan apa, motifnya kayak gimana. Itu di babak awal tuh kita tuh nggak dikasih jembatan menuju ceritanya langsung. Jadi pas nonton tuh langsung apa nih gitu. Jadi ya kita harus sebagai penonton menerka-nerka sendiri jadinya gitu. Dan film ini tuh juga mengingatkan sama series Netflix yang juga populer, judulnya Black Mirror. Genrenya tuh sama, ada thrillernya, ada psychology thrillernya juga, ada science fictionnya juga. Tapi twistnya di sini beda. Dan kalau di Black Mirror itu kan mengungkap misteri di balik kemajuan teknologi. Jadi orang-orang hidup di di dunia di mana teknologi itu udah canggih banget gitu. Sedangkan yang Spiderhead ini nggak ada pengungkapan. Ini tuh misteri apa gitu sebenarnya. Nggak ada misteri yang bikin kita pengen gali terus karena sejak premis awal tuh udah diceritakan dari film mulai gitu, yang narapidana sebagai subjek eksperimen obat-obatan untuk mengendalikan pikiran tuh semua udah kita tahu di awal cerita gitu. Sebenarnya nih ya Langit, menurut aku idenya ini cukup cukup brilian. Sebenarnya menurut aku ini cukup membuat penasaran ya, tapi sangat disayangkan kayak pengemasannya ini kurang apik gitu. Jadi ada detail-detail yang jadinya ya udah filmnya udah gitu aja, jadinya kayak agak monoton, terus ceritanya terasa datar, apalagi memang karakter pemainnya kan sedikit ya, dan setnya itu doang kayak di
penjara gitu kan, cuman mereka bebas kemana-mana. Nah memang sebenarnya sih detail-detail dialog ini penting banget, tapi di situ yang ada kayak plot hole gitu loh. Ya, Jadi betul. ya udah kita cuman di awal kita menerka-nerka ini apa, terus pas udah mau di ending gitu aja. Gitu aja. Jadi pengemasannya kayak untuk mengungkapkan eksperimen ini apa tuh kayak kurang wah gitu. Ya sama menurut aku juga sebagai science fiction yang apa ya, dan ada kayak thrillernya juga, ini cukup datar ya. Iya. Sama tadi Kak Jalu udah bilang monoton, kurang apa ya, kurang kalau menurut aku ya rasa penasaran aku tuh kurang tergali. kurang tergali gitu, kurang kayak ayo dong apa nih gitu, kurang gitu. Tapi memang ini itu kan sebenarnya awalnya cerita pendek ya. Cerita pendek kan juga Iya. ada durasinya sendiri kan, buat film panjang jadinya susah. Tapi banyak adegan yang justru kayak Tiba-tiba. keburu-buru Kak. Gitu. Kayak contohnya yang tadi aku bilang masuk ke apa adegan eksperimen tanpa ada penjelasan latar belakang gitu, dari mau apa sih dengan eksperimen obat-obatan ini gitu. Iya. Terus kayak si karakter Jeff penasaran dengan si obat B6 ini gitu, tanpa ada alasan yang jelas apa sih yang membuat B6 ini apa ya menarik atau Iya. membuat si Jeff ini penasaran sama si B6 ini. Iya, gitu. tapi untuk pas dia kayak penasaran dan dia curiga ini kurang just gitu loh, Iya, alasan buat dia sampai dia ngulik agak jam ya. Agak tiba-tiba dan kaget aja ternyata kok dia udah sadar sendiri gitu. Iya. Terus adegan dia menemukan bukti gitu juga kayak agak paksa ya, Iya. agak dipaksain gitu. Jadi sebenarnya idenya bagus tapi detail-detail adegan dan dialognya itu sih yang Iya. kayaknya kurang apik gitu ya untuk jadi sebuah satu film. Dan plot hole yang menurut aku cukup besar juga yang tadi Kak Jelia singgung soal bukti-bukti atau Iya. proses penyelidikannya Jeff ini apa ya kurang Kurang make sense. iya, dan terburu-buru juga Iya. sebenarnya untuk bisa menemukan motif dan kebenaran soal Iya. eksperimen ini gitu. Dan juga si karakter Lizzie itu ya Ya yang si cewek yang dia suka. itu juga latar belakangnya dan motivasi karakter diceritakannya secara terburu-buru Ya. gitu. Sayang sih sebenarnya itu, jadi padahal dia cukup punya andil buat si karakter Jeff-nya. Nah, endingnya juga seperti aku udah singgung tadi ya, endingnya seharusnya tuh jadi sesuatu yang kita Oh, begitu. ternyata gitu ya, sama ya kita ya. Tapi justru kayak pengungkapan eksperimen itu apa jadinya ya udah gitu doang. Terus kayak cepet banget ya. Ya betul. Cepet banget, ternyata mereka tuh eksperimennya bukan yang mereka kira selama ini, ternyata biar obatnya tuh biar mereka patuh dan sebagainya Iya. gitu, dijelaskannya kayak cuman terburu-buru. Jadi kalau misalnya orang tuh kurang fokus di bagian itu udah lewat deh. Ada satu adegan krusial yang seharusnya jadi krusial antara si Steve dan Jeff itu kan. Jadi kunci ya. Kunci yang soal kebenaran dari si eksperimen ini dan B6 itu sendiri. Tapi sayangnya nggak disampaikan dan nggak ditunjukkan lebih jelas gitu, kayak oke, ini seharusnya jadi krusial tapi kurang greget Ya, gitu. dan cepet banget Cepet juga ya, dijelasinnya. betul. Jadi Gitu. ya meskipun kita yang udah nonton dari awal sampai akhir agak gimana juga ya, karena ternyata penyelesaiannya Ya, begitu saja. gitu sih. Nah, selain itu juga ada adegan-adegan yang sebenarnya kayak kurang make sense gitu. Kayak ada adegan kunci jatuh tapi kayak kelihatan banget sengaja. Terus itu kan penjara ya. Itu kayak mereka bisa keluar begitu aja, pintu keluarnya cuma satu dan penjaganya entah kemana gitu. Jadi kayak kok aneh banget, bukannya penjara harusnya keamanan Ketat ya. ketat dan sebagainya, tapi mereka kaburnya dengan mudah itu loh. Tapi Kak, aku menemukan hal yang menarik juga nih ngomong-ngomong soal penjara. Soal gimana tindakan tidak manusiawi yang ada di penjara. Antara narapidana atau si ya penghuni lapasnya lah itu. Nah kan kalau misalnya kita di penjara, hak kebebasan kita tuh dicabut kan. Maksudnya kita kayak
nggak sepenuhnya bebas sebagai manusia, tapi itu seharusnya ya bukan berarti kita bisa mengabaikan hak asasi kita sebagai manusia gitu. Betul. Dan yang di film ini ditunjukin gimana narapidananya itu gimana ya, melupakan hak asasi mereka sebagai manusia, dan ditambah lagi dengan apa ya, kita nggak bisa berkuasa, narapidana itu nggak bisa berkuasa atas pikirannya sendiri gara-gara si pengaruh obat-obatan. Nggak cuman pikiran, perasaan juga. Jadi ibaratnya mereka udah ngejual diri mereka Iya, aja gitu betul, seutuhnya. betul. Mereka Seutuhnya. udah kayak nggak peduli lagi, hidup gue udah hancur. Jadi ya udah deh, ditukar sama fasilitas premium. Ya udah, gue serahin nih tubuh, pikiran, perasaan untuk eksperimen yang ternyata mereka juga nggak tahu ini eksperimennya sesungguhnya apa. Oke, di film ini ada beberapa fun fact ya. Film ini diadaptasi dari cerpen seorang profesor Universitas Syracuse ya, namanya George Saunders, berjudul Escape from Spiderhead, yang pertama kali dipublikasikan di The New Yorker tahun 2010. Dan film ini tuh ditulis Kak sama duo penulis. Jadi mereka kalau nulis tuh berdua. Duo penulis naskah dari seri film Deadpool, yaitu namanya Red Reese dan juga Paul Wernick. Gitu. Dan juga karena ini kan dari cerpen ke film, tentu ada adjustment dan perbedaan. Nah, ada nih perbedaan jalan cerita yang dari film dan juga cerpen. Nah, yang di film kan keberadaan obat B6 itu untuk menciptakan kepatuhan. Kepatuhan dari manusia gitu kan. Dan merupakan obat utama dari eksperimen si Spiderhead itu. Tapi kalau di cerpen, B6 itu tuh sama seperti obat-obatan lain yang tetap apa ya, minta persetujuan karena selalu ditanyain konsen gitu kan untuk bisa masuk ke tubuhnya si subjeknya. Dan di versi filmnya ini keberadaan obat yang dirahasiakan itu nggak membuat plot twist yang signifikan atau yang bikin kita, yang tadi kita bilang kayak gitu. Wow gitu. Sayang banget sih karena justru ini harusnya jadi plot twist yang oke banget nih dari awal, karena memang gak dijelasin kan, cuman jadinya ya udah nggak signifikan lah, plot twistnya cuman gitu doang. Tapi mungkin di cerpennya mungkin lebih bagus karena nggak sepanjang movie kan. Gitu. Mungkin kita harus coba kali ya baca ya cerpennya. Nah, setelah kita nge-review, ngebahas tuntas soal film Spiderhead ini, Kak Jelnya mau ngasih skor berapa? Rating berapa? Oke, sebenarnya aku dilema ya. Oke. Karena mau dibilang bagus, so-so, tapi sebenarnya idenya aku suka gitu, nggak jelek-jelek banget. Mungkin aku akan kasih 7 deh, karena memang cuci mata ya filmnya. Chris Hemsworth sama pemeran utamanya ganteng gitu. Terus memang aktingnya juga aku seneng ngelihatnya. Ya itu personal lah ya. Tapi aku ya oke aja lah, tapi nggak yang bagus-bagus juga. 7. Kalau kamu berapa lagi? Aku lebih rendah dikit, aku kasih 6,5 deh. Karena aku bukan penggemar film science fiction dan thriller yang seperti ini gitu. Dan menurut aku bosen jujur yang tadi plotnya datar, dan settingnya, tone paletnya yang gitu-gitu aja gitu. Jadi aku kurang bisa menikmati gitu. Tapi ya benar, Miles Teller, aku memang suka film-film yang dimainin sama Miles Teller itu, dan di sini dia juga aktingnya keren, jadi itu ya. Tapi untuk dia trending di Netflix ya oke lah. Karena mungkin ya orang penasaran juga, mungkin yang banyak juga yang udah tahu soal cerpennya gitu. Terus mereka pengen nonton. Dan juga bisa juga kan fansnya Chris Hemsworth banyak ya. Iya, betul sekali. Banyak juga. Tapi buat kawan-kawan yang mau nonton, boleh banget nonton di Netflix ya. Mungkin kalau misalnya kalian punya opini yang berbeda dari kita berdua, itu nggak apa-apa dan wajar banget, bisa ditulis di kolom komentar gitu. Menurut kalian filmnya bagus atau enggak? Oke deh, sekian dulu review dari kita Sinepuan episode kali ini. Jangan lupa kawan-kawan buat like, subscribe, komen di bawah, dan juga share, bagiin ke teman-teman kalian, dan juga kalian tulis juga nih di komentar kita enaknya reviewnya film apa nih berikutnya. Sampai ketemu. Bye.